sayapmu, ku akan terbang. Saya terus balik berdiri. Tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk datang ke depan untuk didoakan. Aku berserah. Jago sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari dengan angkat tangan kita lebih sungguh-sungguh katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Sembah Yesusku, Raja. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terus tepuk tangan terus buat Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini. Kami tahu karena kasih karunia-Mu yang sempurna, karena penyertaan-Mu yang sempurna, Engkau memberkati kami lewat puji dan penyembahan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan semangat kami, kehausan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah semata-mata isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami berikan kami telinga seorang murid dan ketaatan yang mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman dan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kurang keras. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena Allah kita luar biasa, maka kita anak-anaknya juga luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu melekat pada Kristus. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam, di tengah kita hadir teman-teman dari PMK FKM Unhas. Ya, mereka akan lelang suara dan akan sebentar nanti akan membuka bazar di bawah.
Mari kita sama-sama dukung anak-anak kita semuanya dalam pertumbuhan iman mereka. Ya mungkin kita tidak bisa sebagai gereja, kita mungkin punya keterbatasan dalam organisasi, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus kita bisa kontribusi dengan cara apapun juga. Salah satunya dengan membantu mereka nanti dalam lelang suara dan bazar di bawah. Yang setuju katakan amin. Karena saya tahu jemaat GB Komun itu jemaat yang sangat murah hati dan sangat mencerminkan kasih karunia Tuhan. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema melekat pada Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang melekat pada Kristus, seringkali kita berbicara atau melihat bagaimana perumpamaan tentang pokok anggur, betul? Karena pokok anggur melekat pada ranting. Atau ada pokok ranting anggur melekat sama pohon jambu? Ya, mungkin waktu itu di stek, jadi ada variasi. Tapi tidak, kita melihat bahwa ada banyak pelajaran atau perumpamaan mengenai pokok anggur. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 nanti, ya, itu banyak berbicara mengenai bagaimana apa sih akibat kita kalau kita melekat pada pokok anggur atau pada Kristus. Tetapi pagi hari ini saya mau belajar, kita sebelum sampai ke sana, kita mau belajar lebih lagi bagaimana sih pengertian melekat pada Kristus. Nah, pagi hari ini saya ada 4 poin yang saya akan coba jelaskan, yang saya coba akan sampaikan, dan saya berdoa semoga setiap kita dapat menangkap apa pesan Tuhan di dalamnya, sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan melalui hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin. Poin yang pertama yaitu apa sebenarnya pengertian melekat pada Kristus. Yang kedua nanti bagaimana ciri-ciri orang yang melekat pada Kristus. Kemudian yang ketiga apa sih yang bisa menjauhkan kita dari kedekatan kita, membuat kita jauh daripada Kristus. Dan yang keempat adalah apa akibat atau efek saat kita melekat pada Kristus. Saya mau kasih tahu bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang modifikasi perilaku, tetapi berbicara tentang modifikasi budi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Roma 12 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena bertobat itu bukan Anda memodifikasi perilaku, tetapi memodifikasi cara berpikir. Cara berpikirmu akan mempengaruhi cara engkau bertindak. Begitulah cara kerja pembaharuan budi atau pertobatan. Nah, poin yang pertama kita akan bahas apa sebenarnya pengertian dari melekat kepada Kristus. Saya mulai dari kata yang paling belakang. Kalau dikatakan melekat pada Kristus, Kristus adalah Tuhan. Sehingga pada saat saya mengatakan melekat pada Tuhan atau bersatu dengan Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, itu memiliki pengertian yang sama. Yang mengerti katakan amin. Sehingga pada saat saya katakan bahwa kita melekat kepada Kristus, lalu kemudian saya katakan kita melekat kepada Tuhan, memiliki arti yang sama. Karena Kristus adalah Tuhan. Artinya pada saat kita mengenal atau membahas mengenai Kristus, kita membahas mengenai Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa sih arti kata melekat? Melekat seperti perangko, kata orang bilang. Ya. Tahu kenapa perangko itu? Jadi perangko itu punya cairan khusus yang kalau sudah melekat, kalau dirobek dia akan merusak perangkonya juga. Sama seperti kalau kita lihat, karena saya orang bea cukai, jadi saya mengerti tentang pelekatan pita cukai kalau di rokok. Dia harus dilekatkan di mana kalau itu dirobek atau dibuka rokoknya, itu harus merusak pita cukai tersebut. Jadi memang dibuat sedemikian mungkin sehingga melekat tidak bisa dibuka, kemudian masih dalam keadaan utuh kalau sudah dibuka. Itu melekat. Nah, apa pengertian melekat kalau dari sisi Alkitab? Kita buka sama-sama Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14 ada sebuah ungkapan yang sebenarnya adalah isi hati Tuhan kepada orang-orang yang melekat kepadanya. Nah, nanti kita akan ambil pengertian dari sini. Mazmur 91 ayat yang 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Kita baca sama-sama, saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Kita serukan keras-keras. Karena biar apa yang kita baca menjadi iman buat kita bahwa hati kita melekat kepada Tuhan. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Mazmur 91 adalah ungkapan pernyataan dari Tuhan kepada orang yang melekat kepadanya. Nah, perhatikan, apa sih yang melekat kepada Tuhan? Apa tubuh kita melekat sama Tuhan? Ya, jadi kalau tubuh kita melekat sama Tuhan, kita boncengan sama teman kita ditangkap polisi nanti. Kamu bonceng 3, kenapa? Kamu melekat sama Tuhan, jadi 3 boncengannya. Kan gitu, enggak gitu. Bukan tubuh kita yang melekat. Tetapi dikatakan di Mazmur situ, sungguh
Yang melekat itu kalau melekat kepada Kristus, apa dari organ kita, apa dari bagian tubuh kita, bagian dari kita yang melekat. Pemazmur mengatakan bahwa hatinya. Nah, kata melekat, saya akan kembali dulu sedikit ke belakang. Kata melekat di dalam terjemahan Alkitab yang lainnya, bahkan di dalam King James Version, arti lainnya adalah mengasihi atau mencintai. Sama-sama katakan mengasihi. Mencintai. Jadi arti kata mencintai melekat di dalam terjemahannya adalah mengasihi atau mencintai. Oleh karena itu kalau ditanya apa sih kata melekat? Ya mencintai dan mengasihi. Sekarang pertanyaan kembali. Dengan apa kita mencintai atau mengasihi? Dengan makanya pemazmur mengatakan hatiku melekat. Ya, hatiku melekat. Di situ dikatakan sungguh hatinya, apa yang melekat pada Tuhan, hati kita. Karena kenapa? Kenapa dipakai kata hati? Di dalam tubuh manusia kita mengenal ada dua paham teologi, yaitu pertama trikotomi dan dikotomi. Trikotomi mengakui tubuh ada jiwa, tubuh, dan roh. Dikotomi mengakui hanya ada tubuh dan jiwa. Di dalam jiwa ada roh, tidak bertentangan kedua paham ini. Tetapi sama-sama, artinya begini, di dalam jiwa itu terdapat perpikiran, perasaan, dan kehendak. Betul? Makanya dikatakan jiwa. Jiwaku, hatinya melekat kepada Tuhan. Jiwanya
WHO sudah menyatakan kita selesai dari pandemi itu. Yang setuju katakan amin. Semakin rendah tingkat pengenalanmu akan Tuhan, maka sebenarnya engkau nggak melekat sama Tuhan. Kenali Tuhanmu. Semakin engkau kenal Tuhan, maka
Dampak atau akibat, jangan kau jadikan motivasi. Ngerti maksud saya? Dampak atau akibat melekat sama Tuhan. Hidupnya orang ini akan disertai Tuhan. Tapi jangan penyertaan Tuhan kau jadikan itu motivasi. Tapi jadikan itu sebagai dampak akibatnya. Nah makanya banyak orang Kristen salah dalam memahami ini. Yang tidak bisa membedakan yang mana dampak, yang mana menjadi motivasi. Motivasimu adalah mengucap syukur. Dalam mengucap syukur engkau itu, Tuhan akhirnya bertindak memberikan engkau penyertaan. Jadi jangan sekali-sekali engkau jadikan itu motivasi. Sama seperti berkat. Saat engkau melekat sama Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Yes, pasti. Tapi jangan kau jadikan berkat itu sebagai tujuan akhir atau motivasi. Makanya ada pendeta ngomong, jangan kejar berkatnya, kejar pemberi berkatnya. Yang setuju katakan amin. Nah, yang perlu engkau ingat, yang perlu kita semua ingat, bahwa orang yang melekat sama Tuhan, bukan orang yang hidupnya tanpa masalah. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat tadi pembacaan kita tadi, di Mazmur 63. Di ayat yang pertama, Mazmur ngomong apa? Saya bacakan ayat pertama Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di, padang? Bukan di oase. Bukan lagi ada di pinggir pantai. Bukan. Lagi di mana? Padang gurun. Perhatikan bahwa saat engkau melekat sama Tuhan, bukan berarti engkau mendapatkan jalan tol. Hidup tanpa pergumulan atau tanpa kesulitan. Bukan. Saat hatimu melekat sama Tuhan, maka di dalam perjalanan hidupmu, pertolongan Tuhan itu nyata dan sempurna. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, saat engkau melekat sama Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dan sempurna dalam perjalanan hidupmu. Dikatakan di Mazmur 63 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Perhatikan. Ayat 7 sampai ke-9. Saya akan bacakan saja langsung ke ayat yang 9-nya. Perhatikan. Jiwaku melekat kepadamu, koma. Sebab akibatnya apa? Tangan kananmu menopang. Kalau dikatakan menopang, berarti ada yang menggoyahkan, betul? Jadi kalau engkau digoyahkan dengan keadaan sekelilingmu, dengan orang-orang sekelilingmu. Orang kalau melekat sama Tuhan, dia akan ngomong. Tangan Tuhan menopang aku. Ini dampaknya, akibatnya saat engkau melekat sama Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu menopang hidupmu. Engkau bisa merasakan betul-betul penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Meskipun ada COVID, meskipun ada apapun yang melanda dalam hidupmu. Tapi hatimu melekat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tangan Tuhan menopang aku. Ayo, ya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita terus melekat sama Tuhan. Sama seperti cabang dan ranting anggur yang melekat pada pokok anggur. Yang tidak bisa ngapa-ngapain di luar pokok anggur. Kita mau semua melekat sama Tuhan. Pemain musik saya ajak kita semua ke depan, pemain musik. Engkau gak akan bisa berbuah banyak kalau engkau di luar daripada Tuhan. Engkau gak akan bisa ngapa-ngapain kalau engkau di luar Tuhan. Engkau mungkin bisa mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan itu akan membuat engkau jatuh semakin dalam. Menjauh daripada Tuhan. Nah pagi hari ini kita belajar. Pagi hari ini kita mau belajar. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang melekat sama Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita melekat sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu pagi hari ini. Saat Tuhan ngomong janjinya akan menopang kamu. Itu ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Dia gak pernah bohong kalau dibilang akan menopang. Mungkin hidupmu sekarang saat ini merasa, aduh Tuhan, kok saya merasakan seperti ini pergumulan saya berat. Melekat sama Tuhan. Lalu ngomong, hatiku melekat sama Tuhan. Tuhan menopang aku. Seperti Daud, waktu dia menulis ucapan syukurnya di Mazmur 63. Dia tidak dalam keadaan di pantai. Dia sedang apa? Di padang gurun. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan hati kita. Salah satu bukti engkau melekat sama Tuhan adalah engkau bersekutu dengannya sesuai panggilan sebagai orang percaya. Di hadapan kita ada roti dan anggur sebagai bentuk kita bersekutu
dengan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu, dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Sejemput jemaat bangkit berdiri, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesus kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu. Berikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Katakan, hanya rasa cinta kepadamu, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sama-sama nyanyikan, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu. Mari kau yang haus menyanyikan pujian ini, biar jemaat saja nyanyikan. Ku datang Tuhan, ku datang. Hati. Yes, kau yang melekat, katakan, hanya rasa cinta. Hati yang menyembah, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku. Ku mau menyembahmu, mau menyembahmu. Sambil angkat tanganmu, tanda ekspresimu, katakan, hati yang menyembah. Yes, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah,
Katakan ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Katakan lagi, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari kau sembah Tuhan. Engkau bermazmur, belajar bermazmur. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau keselamatan kami, Tuhan Engkau luar biasa. Orang yang melekat sama Tuhan punya ekspresi dari hatinya, punya ekspresi untuk memuji pujaannya. Mari kita puji Tuhan, mari kita bermazmur. Haleluya. Tuhan kekuatan kami, Tuhan batu penjuru kami, Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Engkau hidup kami, segalanya bagimu, segalanya untukmu, pujaanku. Yesus Tuhan. Amin. Yes. Katakan, Tuhan baik, Engkau baik, rahmat-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. hati yang menyembah, Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau mulai pagi hari ini kami melekat kepadamu Tuhan. Kami mau setiap kali kami datang ke gereja, kami mau setiap kali kami datang menghadirat-Mu dengan hati haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Karena firman-Mu berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kami ingin pagi hari ini kami dipuaskan. Di hadapan kami tersedia Tuhan roti dan anggur, tanda kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, layakkan kami, setiap hati kami untuk menerima perjamuan ini sebagai tanda dan peringatan akan kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib sana. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kau yang siap bersekutu dengan Tuhan tetap dalam sikap menyembah. Kau boleh duduk. Para pelayan perjamuan maju ke depan. Tetap dalam sikap menyembah. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, kau menderita, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu yang selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita, Kau menderita
jamuan yang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar sama-sama. Serukan terlalu Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Oh haleluya. Puji Tuhan. Roti dan anggur telah ada di tangan kita. Tubuh dan darah Kristus sudah kita pegang. Untuk itu, mari bersama-sama kita membuka hati. Mohon kesucian kelayakan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama. Anggur telah ada di tangan kita. Haleluya. Tubuh dan darah Kristus akan menyatu dengan kita. Olehnya itu, kita mohon supaya Tuhan memberikan kekudusan kelayakan untuk menyatu dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih ya Allahku. Kita minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kita minum bersama. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Kami bersyukur Tuhan, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami percaya semua kami yang ada saat ini telah diberkati oleh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan berlambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu mari kita sekali lagi satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, Kau rela mati bagi setiap kami. Karena Kau Tuhan yang mencintai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami limpah terima kasih.
Karena Kau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kami tahu Tuhan, jika kami menabur dengan sukacita, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya juga semakin menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Oh, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan. Kami percaya itu Tuhan. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Oh, menabur dengan mencucurkan air mata, sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkas, pasti pulang membawa berkasnya. Lala. Berkasnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sebelum kita mendengarkan pengumuman ibadah sepekan, saya mempersilahkan persembahan pujian dari kakak-kakak PMK FKM Unhas untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Saya persilahkan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itulah pengumuman kita untuk ibadah sepanjang minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengundang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Kanan kiri kanan kiri, katakan selamat datang, selamat bergabung. Di kesempatan berikutnya kami rindu untuk tetap bergabung di tempat ini. Selanjutnya yang berulang tahun sepanjang bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 boleh bangkit berdiri atau maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan ini, bulan Mei. Ayo maju ke depan. Siapa saja? Iya, bukan hanya jemaat GBI Oikumene, semua yang hadir pada saat ini yang merasa berulang tahun sepanjang bulan ini boleh maju ke depan. Ayo, oke. Ayo. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk memimpin berdoa untuk yang berulang tahun. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat tangan kita sama-sama tutup kepala kita dukung di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan sepanjang waktu yang telah dialami dan dirasakan oleh kekasih kami ini. Dan kami percaya Engkau terus memberkati dia, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari hidupnya sampai masa putih rambutnya Engkau tetap menggendong dia dan keberhasilan menjadi bagian dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau dari masa sekarang ini dan untuk seterusnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang takut dan hormat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam nama Yesus. Untuk ibu kekasih kami Tuhan, kami percaya bahwa apa
kami mohon campur tangan Tuhan, supaya segala kuasa-kuasa penyakit yang ada di dalam tubuh dilenyapkan karena darah Yesus Kristus terjadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini adalah milik-Mu. Sebab itu, karena Engkau memiliki kuasa yang besar dan kuasa-kuasa yang lain, itu sebabnya kami hanya mengharapkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kekasih kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dalam masa mudanya Tuhan, Engkau tetap memberkati di dalam segala apa yang dia cita-citakan yang seturut dengan kehendak Allah. Itu akan terjadi di dalam hidupnya. Mulai hari ini, besok dan untuk seterusnya, Engkau dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Ada Oma Yohana, ada Omonya Kajo, dan dua teman-teman yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Asik. Sekali lagi menyampaikan bahwa bagi jemaat Tuhan yang ingin mencari makan siang nanti, dari kakak-kakak PMK ada menyiapkan basar di bawah. Puji Tuhan, mungkin ada tambahan penyampaian. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saja untuk sebuah bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Kau Allah kami yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus, Kau selalu membuat kami terpesona Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kita dari hari ke hari. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kemerdekaan, kebebasan kami untuk memuji, memuliakan Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami hari ini. Kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan izinkan bagi kami, untuk kami boleh datang memuji-muji, meninggikan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami tahu bahwa hati yang melekat kepada Tuhan sajalah Allah berkenan kepadanya. Dan oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami, pimpin dan sertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini merindukan pertolongan, merindukan kemurahan, merindukan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, sepanjang umur hidup kami, sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kuat yang memegang kami, Tuhan membawa kami ke aliran air yang tenang, rumput yang hijau, menikmati kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat ibadah kami, karena kami tahu Roh Allah di tengah-tengah perhimpunan. Allah melihat dari tempat yang maha tinggi setiap hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan pada pagi hari. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami akan senantiasa membawa pengharapan kami kepada Tuhan. Dan biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami akan terus berharap berdoa. Segala persoalan pergumulan kami, persoalan pergumulan umat-Mu Tuhan, persoalan pergumulan penggembalaan ini kami bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Bapa yang kami sembah siang dan malam adalah jawaban dari setiap pergumulan kehidupan kami. Rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pekerjaan umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan menjadikan kami kaya dan tidak miskin. Itulah pengharapan kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, baik yang kanak-kanak, anak sekolah, para pelajar dan mahasiswa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing anak-anak kami, membawa anak-anak kami, menjadikan anak-anak kami yang pintar, pandai Tuhan. Bahkan anak-anak akan menjadi yang lebih dari rekan-rekan yang lain. Bahkan Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami. Biarlah masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkat Tuhan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati anak-anak kami. Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik, bahkan memberkati masa depannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sanggup melakukan. Tuhanlah yang punya pekerjaan, dan itulah yang menjadi pengharapan kami sebagai orang tua. Itulah yang menjadi pengharapan anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mencari jodoh, pendamping hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pendamping hidup yang sepadan bagi anak-anak kami. Pendamping hidup yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bekerja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati pekerjaan tangan anak-anak kami. Tuhan campur tangan, bahkan apa yang dikerjakan disentuhnya berhasil dalam nama Tuhan. Berkat Tuhan mengalir Tuhan. Masa depan anak-anak kami, masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang penuh pengharapan, damai dan sejahtera Tuhan hadir dalam kehidupan masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami menggembala di tempat ini. Biarlah di usia yang lanjut, panjang umur menjadi bagian hidup. Hikmat Tuhan turun untuk mengembalakan jemaat yang Kau percayakan baginya Tuhan. Sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang berkualitas Tuhan di hadapan.
Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat anak-anak dia, mantu-mantunya, bahkan cucu-cucunya. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan dan kerjanya. Terima kasih Bapa. Anak-anakku yang mengambil bagian pelayanan hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah jerih lelahnya Tuhan Engkau perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Engkau memberkati apa yang mereka buat hari ini. Dan biarlah di dalam pelayanannya Tuhan Engkau memakai dia lebih lagi. Bahkan apa yang menjadi persoalan pergumulan anak-anakmu yang sudah melayani Engkau. Engkau tahu apa yang terbaik bagi anak-anakmu. Dan biarlah Engkau makin memakai lebih heran di dalam pelayanan pekerjaan tangan. Terima kasih Bapak. Juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa Indonesia ini, bangsa di mana kami hidup Tuhan, Engkau berkati dan Engkau menjadi pemimpin tertinggi atas bangsa dan negara kami. Membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera bagi semua, teristimewa anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Biarlah apa yang kami bawa kepadamu pada pagi. Engkau menyedengkan telingamu dan Engkau dengarkan seruan dan harapan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera yang akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok dan untuk seterusnya. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini dapat terselesaikan dengan baik. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu Justinda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Lala, berkat, berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus berkati. Ayo setiap para pelayan Tuhan, kita doa. Doa, 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 doa. Kanelman. Oke, nanti kasih yang memimpin dalam doa.